Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demonstrasi konstekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Dengan saya Titi Purnamasari, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bojonegoro. Dalam menempuh pendidikan calon guru penggerak, perkenalkan, Ibu fasilitator saya adalah Ibu Elok Wiwin Herawati dan pengajar praktek saya adalah Bapak Diaus Sobah. Tujuan pembelajaran pada demonstrasi konstekstual yang pertama adalah calon guru penggerak berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Yang kedua, calon guru penggerak berlatih menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Paradigma inquiry apresiatif, pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif. Pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah lebih baik secara berkelanjutan. Tahapan bagja adalah B. Membuat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Visi guru penggerak adalah terwujudnya siswa yang unggul, religius, dan berkarakter. Penjelasan komponen visi. Unggul menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi, bernalar kritis, dan kreatif. Religius menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berkarakter menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi gotong royong, mandiri. Prakarsa perubahan diri berfokus pada visi aspek berkarakter dan profil pelajar Pancasila dimensi gotong royong, yaitu kerjasama. Berupaya untuk meningkatkan kerjasama pada peserta didik SMA Darul Ulum 6 Borno melalui pembiasaan dan pelajaran. Tahapan bagja berdasarkan prakarsa perubahan diri. Prakarsa perubahan yang pertama pada bagja adalah membuat pertanyaan utama atau define. Membuat pertanyaan utama yang akan menentukan arah penyelidikan, kekuatan atau potensi peluang, mendefinisikan tujuan. Pertanyaan dibuat untuk memprovokasi perubahan. Melakukan tindakan untuk membangun perubahan. Pertanyaan yang pertama adalah mengapa siswa kurang bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok? Kedua, bagaimana solusi yang dapat saya sampaikan sebagai pemimpin pembelajaran di kelas agar peserta didik bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah yang pertama, saya akan menyusun perencanaan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dengan menumbuhkan karakter kerjasama ataupun kolaborasi antar peserta didik. Kedua, saya akan melakukan observasi kepada peserta didik dengan pertanyaan penelusuran mengenai kerjasama. Ketiga, memberikan motivasi tentang manfaat kerjasama. Keempat, saya akan mencari referensi mengenai cara peningkatan kerjasama. Terakhir, berdiskusi dengan rekan guru lain untuk mengetahui karakter peserta didik. Kedua, ambil pelajaran, yaitu menyusun pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan atau peluang lewat penyelidikan.
mengidentifikasi, mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, dan menentukan cara kita menggali atau memperoleh data. Pertanyaan pertama, siapa orang yang telah berhasil meningkatkan kerjasama peserta didik? Kedua, bagaimana cara dia meningkatkan kerjasama peserta didik? Ketiga, aktivitas apa yang dilakukan untuk meningkatkan kerjasama peserta didik? Keempat, situasi seperti apa yang dapat meningkatkan kerjasama peserta didik? Kelima, keterampilan apa saja yang harus dikuasai dalam meningkatkan kerjasama antar peserta didik? Tindakan yang harus dilakukan untuk menjawab pertanyaan tadi adalah yang pertama, melakukan kolaborasi dengan orang yang pernah berhasil menerapkan metode dalam meningkatkan kerjasama peserta didik. Yang kedua, mencari tahu dan mempraktekkan bagaimana cara mengelola kelas untuk meningkatkan kerjasama peserta didik. Ketiga, mengidentifikasi keterampilan yang dibutuhkan seorang guru dalam meningkatkan kerjasama peserta didik. Keempat, menggali dan menceritakan pengalaman keberhasilan kelompok dari anak-anak yang memiliki rasa kerjasama yang tinggi. Ketiga, gali mimpi, yaitu menyusun deskripsi kolektif bila mana inisiatif terwujud, membayangkan dan menggambarkan masa depan. Gambaran masa depan dimunculkan dari contoh-contoh yang membumi dan masa lalu yang positif. Pertanyaan pertama, kebiasaan baru apa yang akan saya lakukan setelah peserta didik meningkat dalam hal kerjasama menyelesaikan tugas kelompok? Kedua, bagaimana perasaan saya ketika melihat peserta didik sudah bekerja sama dengan baik dan saling membantu? Ketiga, apa hal-hal yang dapat mendukung agar sikap kerjasama dengan baik ini dapat terus meningkat? Tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut yang pertama, membuat model atau skema belajar dengan sistem cooperative learning. Kedua, menjadikan kelas dan lingkungan sekolah adalah milik bersama. Ketiga, meyakinkan dan memotivasi peserta didik bahwa bekerja sama membawa banyak sekali manfaat. Keempat, membuat daftar kegiatan baru untuk mengoptimalkan kerjasama peserta didik. Kelima, mempraktekkan kegiatan tersebut secara berkelanjutan dan kontinu. Bagja selanjutnya adalah jabarkan rencana atau desain, mengidentifikasi tindakan konkret yang diperlukan untuk menjalankan langkah-langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera dan langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan pencapaian. Pertanyaan pertama, apa langkah sederhana yang harus dilakukan agar peserta didik dapat bekerja sama dengan baik dan saling membangun? Kedua, berapa lama target atau waktu mencapai supaya peserta didik dapat bekerja sama dengan baik dan saling membangun? Ketiga, bagaimana cara mengukur kemajuan kerjasama peserta didik? Keempat, tindakan dan kegiatan apa saja yang mendukung peningkatan kerjasama peserta didik? Kelima, bagaimana cara saling menyemangati dan mengisi usaha bersama mencapai kerjasama dengan baik dan saling membangun antar peserta didik? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah yang pertama, bertanya kepada peserta didik mengapa kurang bekerja sama dalam menyelesaikan tugas. Kedua, membuat suasana belajar dan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan memotivasi peserta didik. Ketiga, menyusun strategi pembelajaran dan kegiatan pembiasaan sekolah yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk saling bekerja sama. Keempat, membuat catatan khusus target yang akan dicapai. Kelima, berkolaborasi dengan rekan guru lain. Keenam, memberikan penghargaan kepada peserta didik yang saling bekerja sama dan mendukung dalam hal yang bersifat positif. Bagja yang terakhir adalah atur eksekusi atau deliver. Menentukan siapa yang berperan dalam pengambilan keputusan merupakan awal dari penciptaan atau budaya belajar apresiatif yang berkelanjutan.
menyelaraskan interaksi setiap orang atau unsur terlibat agar dapat bersama-sama menciptakan masa depan. Pertanyaan pertama, siapa saja yang akan saya libatkan dalam penyusunan rencana peningkatan kerjasama peserta didik, sekaligus memantau dan mengamati proses rencana ini? Kedua, kapan rencana peningkatan kerjasama peserta didik dimulai? Ketiga, bagaimana mengukur kemajuan program peningkatan kerjasama peserta didik? Keempat, siapa yang menampung dan membahas solusi dari permasalahan yang muncul? Kelima, bagaimana menjaga budaya positif ini secara berkelanjutan? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, berkoordinasi dengan rekan guru untuk menyusun strategi dalam peningkatan kerjasama peserta didik. Kedua, melaksanakan strategi pembelajaran dan program pembiasaan yang telah tersusun secara konsisten dan berkelanjutan. Ketiga, menyiapkan wadah atau tempat mengekspresikan diri seperti kerjasama dalam piket kelas, kerjasama dalam diskusi kelompok, kerjasama sebagai panitia kegiatan sekolah, dan lain-lain. Keempat, bekerja sama dengan rekan guru untuk melakukan hal yang sama. Kelima, membiasakan budaya saling mendukung dan menghargai untuk peningkatan kerjasama peserta didik. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.